Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha basaira arbabi Tuhan. Al-amali bima yurdi. Ahmaduhu subhanahu la mudilla liman yahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairu man qama li ibadati rabbih yad'uhu wa yunadi. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa, afala ta'qilun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita bertakwa, beriman kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menurut Imam Al-Ghazali, imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah menyatakan, walau ahda azal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Mudah-mudahan dengan modal iman dan takwa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, urusan kita saat masih hidup di dunia dipermudah, dan kelak nanti di akhirat kita kumpul bersama keluarga di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 hari mendatang kita akan menjumpai satu peristiwa yang amat sangat dahsyat, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang dan Belanda. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil usaha dan upaya amat sangat besar, bahkan sampai darah tetes terakhir antara merdeka atau mati. Oleh karenanya kita sebagai regenerasi para pahlawan sekarang ini, mereka berupaya sehingga Indonesia merdeka dengan luar biasa. Beda dengan Malaysia. Malaysia merdeka hadiah dari Inggris. Singapura merdeka hadiah dari Inggris. Tapi Indonesia berkat rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan dicapai dengan tetesan darah terakhir putra-putra bangsa Indonesia. Pantaslah kalau kita sebagai penerus kemerdekaan ini menjalankan dan mengisi kemerdekaan yang terbaik. Teringat dalam kitab Muqtar Ahadis, ulama besar bernama Muhammad Al-Hashimi Al-Misri, beliau menulis satu amanat dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukur. Membicarakan kenikmatan Allah itu adalah bersyukur kepadanya. Dengan cara apa kita membicarakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini.
besok harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurnya bagaimana? Dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Asyukru wa i'ta'un ni'mati lil ibadah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kenikmatan berupa kemerdekaan. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dan jangan mengkhianati kita kepada para pahlawan yang begitu dahsyatnya, bahkan nyawanya diperjuangkan. Saat Agustusan besok kita ngambil dalu, saat Agustusan besok kita ngambil cepoman dan lain sebagainya yang menimbulkan kemaksiatan, itu termasuk mengkhianati para pahlawan kita. Maksimal saat itu kita berdoa, membacakan surat Yasin, tahlil dan lain sebagainya, dan ayat-ayat suci Al-Quran yang lainnya. Itulah diantaranya mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemerdekaan. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkannya berarti mengingkari kenikmatannya. Merdeka luar biasa para pahlawan kita, pejuang kita. Kita menikmatinya dengan bermaksiat, bahkan mabuk-mabuk dan lain sebagainya. Kita termasuk pengkhianat para pahlawan, pengkhianat para pendiri bangsa. Hanya itu saja yang kita sajikan mungkin. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Dan orang yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, la yashkuril katsir, berarti tidak menikmati yang banyak. Cara menikmatinya bagaimana? Cara menikmatinya adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan berbuat yang terbaik untuk para pahlawan kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW berpesan, banyakilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makhluk yang paling tenang bukan karena kekayaannya. Makhluk yang paling hebat bukan tinggi jabatannya. Makhluk yang paling hebat bukan karena berjejer mobil dari berbagai macam merek, dari merek Innova, merek Avanza, Rubicon, Alfa, Fortuner, Pajero, bahkan Rolls Royce, Mini Cooper. Bukan itu. Tapi makhluk yang paling hebat adalah bisa mensyukuri kenikmatan Allah untuk ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, amat sangat sedikit sekali hamba-Ku yang mensyukuri kenikmatan dariku. Wa man la yashkurin nas, dan orang yang tidak mensyukuri kepada manusia, la yashkurillah, berarti dia tidak mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menghirup udara yang bebas, kita bisa berbuat apapun sekarang ini dikarenakan para pahlawan kita. Kita bisa sekolah dengan tenang, mengajar pun dengan tenang, petani berangkat ke sawah dengan tenang dan leluasa, berbisnis pun dengan tenang dan leluasa. Ini adalah berkat dari para pahlawan perjuangan kita. Oleh karenanya, cara bersyukur dan berterima kasih kepada para pahlawan dan pendiri negara ini, jalankanlah sesuai dengan job description, jalankanlah sesuai dengan kemampuan kita. Yang mahasiswa, berangkatlah ke kampus mencari ilmu. Para dosen dan orang-orang yang intelektual, berikanlah ilmu pengetahuan kepada bangsa dan negara. Yang kaya, berikanlah infak sedekah, dirikan rumah sakit, dirikan darul aitam dan lain sebagainya. Inilah cara mensyukuri kita kepada para pejuang dan para pahlawan bangsa Indonesia. Jangan sebaliknya. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW,
wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Wal jama'atu rahmatun, berjamaah itu rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jenderal besar Bapak Sudirman, beliau berpesan kepada bangsanya, kepada rakyatnya, hei para bangsaku, hai para rakyatku, kalau kau ingin kuat, maka harus kau bersatu padu. Dan kalau kau ingin bersatu padu tercipta, maka galaklah silaturahmi. Wal jama'atur rahmatun. Lihat falsafah satu lidi. Satu lidi satu batang. Jangankan kita mengusik batu atau kerikil, pastilah patah. Tapi jangan sekali-kali sapu dari lidi-lidi yang kita kumpulkan sehingga terikat menjadi kuat. Jangankan debu dan kerikil, batu yang besar pun kita bisa singkirkan. Mengapa? Karena dengan kekuatan. Begitupun bangsa kita. Kalau ingin bangsa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau bangsa kita atau tingkat RW, maka jadilah silaturahmi yang terbaik, saling menghargai, saling asah, saling asuh. Wal furqatu adzabun, kata Kanjeng Nabi, bercerai-berai itu adalah azab. Jangan sampai terjadi cerai-berai. Akibat apa? Akibat mungkin persoalan-persoalan yang tidak prinsip. Persoalan-persoalan akan timbul. Itu adalah hasanah. Tinggal tergantung kita bisa atau tidak meraihnya. Dan itu ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 17 adalah angka salat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jumlahnya adalah 17. Di angka 17 duduk di antara dua sujud ada doa, yaitu 8. Apa itu 8? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di angka 45, 4 tambah 5 adalah 9. Maka Imam Al-Ghazali berpesan, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, lihat diri kita dari ujung rambut sampai ujung kuku ada 9 lubang. 2 mata, manfaatkanlah untuk melihat agar supaya Allah redha. 2 lubang hidung, manfaatlah mencium dengan ciuman yang Allah menimbulkan keridhaannya. 2 telinga kiri kanan, dengarkanlah para ulama, dengarkanlah orang-orang yang bijak, dengarkanlah para asatidz, dengarkanlah orang-orang yang soleh dengan hal yang terbaik, sehingga apa yang kita dengarkan Allah ridho kepada kita. 1 lubang mulut, maka manfaatkanlah mulut. Jangan menjadi provokator, jangan menjadi pengkhianat bangsa, jangan menjadi pengkhianat segala-galanya. Keluarkanlah dari mulut kita dengan hembusan angin yang terbaik, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di kepala sejumlah ada 7 lubang, dan kemudian 2 lubang lagi ada di bagian bawah, dan nanti kita bisa lanjut pada kesempatan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kebahagiaan untuk kita. Allah menyatakan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan kenikmatan kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.